Sekarang udah jam 7 maghrib nih guys. Jalanan ini benar-benar sepi banget sih. Terpantau dari tadi belum ada kendaraan yang melintas. Kita sendirian nih. Jalanannya masih hutan banget. Sekarang udah maghrib sih. Kita mau berhenti sholat maghrib juga belum bisa. Soalnya kita belum nemu perkampungan di sini. Ini benar-benar sepi banget guys. Cuma kita doang yang melintas dari tadi. Assalamualaikum guys. Hari ini aku bareng istriku mau pulang dari Banda Aceh ke Leusemauy. Nah, kebetulan kita banyak dengar sih dari teman-teman kalau lewat Kedung Raya itu bisa langsung tembus ke Sikli tanpa melewati Selawah guys. Katanya jarak tempuhnya juga bisa lebih singkat. Terus pemandangan di sana itu keren sih katanya. Nah, karena kita juga belum pernah lewat sana, rasa penasaran pun muncul ya kan. Nah, kita akan lihat seseru apa sih treknya. Ikuti terus perjalanan kami. Sekarang kita berada di bawah flyovernya Simpang Surabaya guys. Nah, menurut sumber yang ada, flyover ini tuh dibangun oleh Kementerian PUPR itu mulai rampung pada November 2017 dan mulai bisa digunakan itu sejak tahun 2018 guys. Panjangnya itu kalau nggak salah sekitar 881 meter sih. Nah, tujuan dibangunnya flyover ini yaitu untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalur lintas timur Provinsi Aceh guys. Kita sekarang berada di jembatan Krungcut guys. View-nya indah banget sih di sini. Jembatannya lebar. Jembatan ini berada di perbatasan kota Banda Aceh dengan Kaju. Keren sih jembatannya. Selepas dari jembatan tadi, jalannya itu menyempit jadi satu lajur aja guys. Dari sini itu kita tinggal lurus aja, ikuti jalan sampai ke Sikli guys. Nah, aku mau cerita dikit nih sama kalian tentang sejarahnya kota Banda Aceh. Nah, menurut laman web resminya Pemkot Banda Aceh dikenal sebagai tua yang erat kaitannya dengan sejarah gemilang Kerajaan Aceh Darussalam. Di masa Kesultanan, Banda Aceh dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam. Kota ini dibangun oleh Sultan Johansyah pada hari Jumat tanggal 1 Ramadan 601 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 April 1205 Masehi. Saat ini Banda Aceh telah berusia 813 tahun guys. Banda Aceh merupakan salah satu kota Islam tertua di Asia Tenggara. Kota Banda Aceh juga memerankan peranan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara. Oleh karena itu, kota Banda Aceh juga dikenal sebagai Serambi Mekah. Di masa jayanya, Bandar Aceh Darussalam dikenal sebagai kota regional utama yang juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam. Oleh karena itu, kota ini dikunjungi oleh banyak pelajar dari Timur Tengah, India, dan negara lainnya. Bandar Aceh Darussalam juga merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari seluruh dunia termasuk dari Arab, Turki, Cina, Eropa, dan India. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 hingga tahun 1636, yang merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Aceh guys. Nah, pada masa itu, banyak dari pelajar dan pedagang pendatang ini akhirnya menetap di Aceh dan menikah dengan wanita lokal Aceh. Hal ini menyebabkan adanya pembauran budaya. Hingga saat ini, budaya-budaya masih menyisakan pemandangan di sudut-sudut kota Banda Aceh. Misalnya budaya pecinaan di Gampung Panayong dan peninggalan kuburan Turki di Gampung Bitai guys. BTW di depan kita itu mulai tampak dari kejauhan Samudra India guys. Indah banget sih kalau dipandang-pandang ya. Lautan luas yang terselip di antara rimbunnya pepohonan. Memang gak salah sih mutusin pulang lewat jalan ini. Keren, hahaha.
Nah guys, sekarang kita berada di depan Politeknik Pelayaran Laksamana Malahayati. Atau tepatnya kita sedang berada di Jalan Laksamana Malahayati, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Bagi yang akan melintas di daerah ini, harap berhati-hati ya guys, karena sedang ada perbaikan jalan. Debunya itu banyak banget di jalan. Terus kerikil bertebaran di sana-sini. Jadi kalau lewat sini, pelan-pelan aja ya. Nah guys, aku mau ceritain juga nih sedikit sejarah tentang Laksamana Malahayati. Nah, Laksamana Malahayati itu adalah seorang perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Sebagai perempuan yang berdarah biru, pada tahun 1585 sampai 1604, ia memegang jabatan Kepala Barisan Pengawal Istana Panglima Rahasia dan Panglima Protokol Pemerintah dari Sultan Saidil Mukammil Alauddin Riayat Shah yang keempat. Nah, Laksamana Malahayati ini pernah memimpin 2.000 orang pasukan Inong Bale berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda pada tanggal 11 September tahun 1599 guys. Pada peperangan itu, ia berhasil membunuh Cornelis de Houtman dalam pertempuran 1 lawan 1 di geladak kapal. Berkat keberaniannya itu, ia mendapat gelar Laksamana. Seperti yang telah dituturkan sebelumnya, Laksamana Malahayati itu berdarah biru guys. Ia berasal dari keturunan sultan. Ayahnya, Mahmud Shah, adalah seorang laksamana. Kakeknya dari garis ayah juga seorang laksamana, bernama Muhammad Said Shah, putra Sultan Salahuddin Shah yang memerintah tahun 1530 hingga 1539 guys. Sultan Salahuddin sendiri adalah putra dari Sultan Ibrahim Ali Muqayyad Shah, pendiri Kerajaan Aceh Darussalam. Pembentukan pasukan perempuan yang semuanya itu janda dan disebut dengan Armada Inong Bale, kabarnya merupakan ide Laksamana Malahayati guys. Maksudnya agar para janda tersebut dapat menuntut balas atas kematian suaminya. Suami Laksamana Malahayati sendiri telah gugur pada pertempuran melawan Portugis. Pasukan Inong Bale mempunyai benteng pertahanan dan sisa-sisa pangkalan mereka masih ada di Teluk Kurung Raya guys. Nah, pada tanggal 21 Juli tahun 1599, 2 kapal Belanda yang dipimpin 2 bersaudara Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman berlabuh dengan tenang di Aceh. Mereka tidak menduga ketika Laksamana Malahayati menyerang 2 kapal mereka guys. Dalam penyerangan itu, Cornelis de Houtman dan beberapa anak buahnya terbunuh, sedangkan Frederik de Houtman ditawan dan dijebloskan ke tahanan kerajaan Aceh. Nah, penyerangan ini menggegerkan bangsa Eropa, terutama Belanda, dan ini sekaligus menunjukkan kewajiban Laksamana ke Malahayati. Nama perempuan perkasa ini semakin harum tatkala Mahkamah Amsterdam menjatuhkan hukuman denda kepada Paulus van Kerden sebesar 50.000 gulden yang harus dibayar kepada Aceh. Denda tersebut adalah buntut tindakan van Kerden ketika datang ke Aceh menggunakan 2 kapal dan menenggelamkan kapal dagang Aceh serta merampas muatannya yang berupa lada. Usai melakukan aksinya, van Kerden lalu pergi meninggalkan Aceh. Peristiwa penting lainnya selama Malahayati menjadi Laksamana adalah ketika ia mengirim 3 utusan ke Belanda, yaitu Abdul Hamid, Sri Muhammad, dan Mir Hasan. Ketiganya merupakan duta-duta pertama dari sebuah kerajaan di Asia yang menjunjung negeri Belanda. Banyak catatan orang asing tentang Malahayati. Kehebatannya memimpin sebuah angkatan perang ketika itu, diakui oleh negara Eropa, Arab, Cina, dan India. Namanya sekarang melekat pada kapal perang RI, yaitu KRI Malahayati, nama kampus, nama pelabuhan, nama jalan, nama rumah sakit, dan lain sebagainya guys. Nah guys, sekarang kita sudah memasuki daerah Lamreh. Kontur jalan di sini itu adalah perbukitan, jalannya juga berkelok-kelok. Terlihat di depan kita ada beberapa pasang muda-mudi yang berkendara menuju ke suatu tempat guys. Kalau nggak salah di daerah ini
Ada beberapa tempat wisata alam yang view-nya itu cakep banget. Nah, itu lautnya sudah terlihat dari atas bukit ini guys. Cakep ya. Di depan kita ada beberapa mobil juga yang melintasi daerah ini guys. Lumayan ramai juga ya, mungkin karena hari Minggu. Seperti yang terlihat, di daerah ini sepertinya banyak juga tempat wisata alam yang keren-keren. Mungkin akan kita singgahi salah satunya. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang selalu support channel ini. Kita akan lanjut lagi di part 2 ya guys. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.